hari apa? Hari Minggu. Oh, kalau Minggu waktunya apa? Ibadah. Oh iya, kita ibadah online dulu ya adik-adik. Jangan main terus, kita ibadah dulu ya. Ya. Hah? Kok ada bunga? Kok ada bunga sih? Hah? Emang ada yang ulang tahun? Ada apa yang ulang tahun? Coba lihat dulu siapa yang ulang tahun. Coba lihat dulu. GBI Agape 25. Kita ucapkan selamat buat GBI Agape. Kita tunggu terus sama-sama dalam Tuhan Yesus. Yuk kita ibadah dulu adik-adik. Shalom adik-adik. Ayo kita mulai ya ibadah online-nya. Kita mau memuji Tuhan dan mau mendengarkan firman-Nya. Nah, pagi hari ini sebelum mulai kita mau doa dulu ya. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami mau beribadah. Tolong kami untuk kami boleh memuji-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita sekarang mau nyanyi ya satu lagu Selamat Pagi Bapak. Adik-adik ikut nyanyi ya. Selamat pagi
buat memuji Tuhan pakai gerakan. Kita tahu Tuhan Yesus sayang sama kita semua ya. Nah, kita nyanyikan yuk lagunya Jesus Loves Me. Yo. Yo. Biar seger ya, biar nggak ngantuk lagi. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau satukan hati dalam doa. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk kami boleh mendengar firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Om Stephen harap kalian di rumah dalam keadaan sehat. Nah, Om Stephen pada pagi hari ini mau bercerita tentang firman Tuhan. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu di sepanjang minggu ini. Dan hari ini kami anak-anak sekolah minggu GPI Agape, kami mau duduk diam, kami ingin mendengar firman-Mu. Mari sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Engkau juga mengurapi Om Stephen yang akan membagikan firman-Mu Tuhan. Dan Engkau memberkati setiap anak-anak agar setiap firman dapat tertanam, berakar dan bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan semua kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pemberitaan firman-Mu dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan amin. Nah, anak-anak semuanya, pada saat ini kita akan sama-sama dengarkan firman Tuhan. Pasti firman Tuhan ini akan memberkati anak-anak semua. Anak-anak, Om Stephen ingin bercerita tentang seorang tokoh di dalam Alkitab. Seorang tokoh yang masih muda, tetapi dia dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Dia menyerahkan dirinya untuk dipakai oleh Tuhan. Dan kita ingat, di dalam kitab Hakim-Hakim, kalau anak-anak punya Alkitab di rumah, bisa buka di dalam Hakim-Hakim, pasal yang ke-6. Nanti juga bisa baca juga ayat pasal yang ke-7. Di dalam Hakim-Hakim, pasal yang ke-6 dan pasal yang ke-7 itu bercerita tentang seorang pemuda yang dipilih Tuhan untuk membela bangsa Israel. Anak-anak, pada waktu itu bangsa Israel karena suka menyembah berhala, mereka tidak taat sama Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan mereka untuk dijajah oleh orang Midian. Nah, pada waktu dijajah orang Midian, mereka berseru sama Tuhan. Kemudian Tuhan mendengar doa daripada orang Israel, dan kemudian Tuhan mengutus seorang malaikat datang kepada seorang pemuda. Tiba-tiba datang kepada seorang pemuda. Pemuda ini lagi bekerja, dia lagi mengiring anggur di tempat yang tersembunyi. Kemudian malaikat katakan, "Hai pahlawan yang gagah perkasa." Nah, adik-adik pun pasti adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Kenapa adik-adik adalah pahlawan yang perkasa? Karena Om Stephen percaya, Om Stephen maupun juga adik-adik semua dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk percaya kepada Tuhan dan juga untuk menjadi berkat bagi teman-teman kita semua. Nah, kemudian di dalam pasal yang ke-7, orang Israel hendak maju berperang pada waktu itu. Pada waktu berperang, Gideon itu memiliki pasukan yang sangat banyak. Banyak rakyat yang mengikuti Gideon pada waktu itu. Pada waktu Gideon bertanya kepada Tuhan, apa yang harus Gideon lakukan, Tuhan kasih tahu kepada Gideon, "Hai Gideon, tentaramu masih sangat banyak. Banyak yang masih mengikuti engkau pada waktu itu." Ya. Kemudian Gideon tanya sama Tuhan, apa yang harus Gideon lakukan? Kemudian Tuhan katakan kepada Gideon, "Gideon, suruh rakyatmu untuk minum air di lembah, di sungai." Ya. Kemudian pada waktu itu Gideon katakan kepada orang-orang yang mengikutinya, kepada rakyat-rakyat yang mengikutinya, "Air rakyat yang mengikutiku, ya, turunlah minum di sungai. Tuhan akan memilih, ya, Tuhan akan menentukan berapa banyak yang akan mengikuti aku untuk berperang." Kemudian rakyatnya pada minum. Nah, kita lihat dalam firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7 itu ada dua cara, ya, orang Israel yang mengikuti Gideon ini bagaimana cara mereka minum. Cara yang pertama, ada di antara mereka yang langsung berlutut kemudian menjilat air itu dengan lidah mereka. Yang wajah mereka letakkan mendekati kepada sungai, kemudian menjilat dengan lidah mereka. Itu cara mereka minum, itu yang pertama. Nah, yang kedua, sebagian orang, mereka bagaimana cara mereka minum? Mereka minum dengan mengangkut air di tangan mereka, dan kemudian mereka minum dengan tangan mereka. Ya. Nah, kemudian Tuhan katakan kepada Gideon, ya, Gideon, yang minum dengan membawa air dengan tangan mereka ke mulut mereka, itulah yang akan bersama dengan engkau. Nah, kira-kira berapa yang minum dengan cara seperti itu? Gideon katakan, Gideon melihat, oh ternyata yang mengikuti, yang meminum dengan tangan mereka, membawa air dengan tangan mereka itu hanya 300 orang. Berarti ada 9.700 orang yang minum dengan cara seperti anjing menjilat. Itu ternyata yang tidak dipilih oleh Tuhan.
Nah, adik-adik, ya, dari sini kita mau belajar firman Tuhan. Yang pertama, setiap kita kalau mau dipakai oleh Tuhan, kita harus rendah hati sama Tuhan. Tentu adik-adik punya cita-cita, tentu adik-adik ingin dipakai sama Tuhan untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang di mana adik-adik berada. Adik-adik ingin ketika ada di dalam keluarga, di dalam bersama dengan orang tua, adik-adik ingin supaya adik-adik bisa menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua, yang juga disayangi oleh saudara-saudara. Nah, yang pertama kita belajar daripada firman Tuhan, kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, kita harus rendah hati. Ya. Kita harus tidak boleh sombong, ya, karena Tuhan katakan kepada Gideon supaya orang-orang, ya, yang banyak itu, sebagian dari mereka harus pulang. Sehingga Tuhan akan memakai yang sedikit orang, yang 300 orang itu untuk berperang. Dan Tuhan memberikan kemenangan kepada Gideon dan orang-orang yang mengikutinya. Kenapa? Supaya orang Israel tidak sombong. Ya, supaya mereka tidak membanggakan diri kalau mereka banyak dan mereka bisa mengusir musuh, mereka bisa berperang melawan musuh dan mereka menang. Supaya mereka tidak mengatakan karena itu kehebatan mereka. Tuhan memperlihatkan kepada orang Israel dari yang sedikit Tuhan bisa memberikan mereka kemenangan. Ya, artinya jangan sombong. Ya, apapun talenta kita, kemampuan kita, Tuhan bisa pakai. Asalkan kita rendah hati, kita mau taat, kita mau turut sama Tuhan, kita juga mau sopan sama orang tua, kita mau taat, nurut juga kepada orang tua. Nah, kemudian dari firman Tuhan kita belajar yang kedua bahwa Tuhan mau supaya anak-anak Tuhan itu jangan takut. Kalau kita lihat kembali dalam cerita Gideon dan rakyatnya di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7, di mana rakyat-rakyatnya mengikuti, ada yang Tuhan katakan suruh mereka pulang sebab mereka takut. Nah, kita pun kalau mau dipakai sama Tuhan jadi berkat untuk keluarga kita dimanapun kita berada, jadi berkat untuk teman-teman kita, maka kita tidak boleh takut. Tuhan sudah mempercayakan kita kemampuan, bakat, talenta di dalam diri kita. Tuhan itu ada banyak talenta yang Tuhan sudah letakkan di dalam diri kita. Oleh sebab itu kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita pasti bisa jadi berkat untuk orang lain. Dan yang ketiga, ya, kita belajar daripada firman Tuhan bahwa kita mau hidup benar sesuai firman Tuhan. Ya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang setiap minggu guru sekolah minggu ajarkan. Mereka mengajarkan firman Tuhan, kita ingat, kemudian kita juga lakukan supaya itu menjadi bekal buat kita. Dan kita ketika kita bertumbuh besar, kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Yang ketika kita ngomong, ya ketika kita berbicara, maka kita berbicara dengan benar. Tidak ada dusta, tidak ada kesombongan. Kemudian kalau kita berlaku juga kita sopan kepada teman-teman kita. Oleh sebab itu anak-anak, inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberkati kita. Kita ingat bahwa yang pertama, kita tidak boleh sombong. Yang kedua, kita belajar, kita tidak boleh takut. Yang ketiga, kita harus mengikuti firman Tuhan. Setiap hari, setiap saat kita mau melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, kita mengucap syukur buat firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, kami anak-anak sekolah minggu GBI Agape sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah dari firman Tuhan kami belajar dari Gideon dan rakyat-rakyat yang mengikutinya. Kami tidak mau sombong Tuhan dengan apa yang kami miliki, tetapi kami juga mau belajar Tuhan Yesus untuk tidak takut akan apa yang ada di hadapan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus
ketika kami bersama dengan Engkau Tuhan, kami pasti mampu, kami pasti bisa. Kami tidak mau menjadi anak-anak yang penakut, tetapi ketika Engkau mempercayakan kami bakat, kemampuan, atau talenta Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak yang berani untuk mengembangkan talenta dan kemampuan yang Kau berikan. Kami juga mau Tuhan Yesus senantiasa untuk hidup sesuai firman Tuhan. Dari hari lepas hari kami mengikuti firman-Mu. Kami mau taat kepada orang tua, kami mau menurut kepada guru-guru di sekolah, kami juga mau rajin belajar, kami mau juga Tuhan Yesus setiap perkataan yang keluar dari mulut kami itu juga perkataan yang memberkati teman-teman kami, memberkati orang tua kami dan saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dimanapun anak-anak berada, Engkau memberkati. Engkau juga memberkati Tuhan Yesus orang tua kami Tuhan yang senantiasa bersama dengan kami Tuhan, saudara-saudara kami, mereka juga ada di sekeliling kami. Engkau berkati mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.